kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Piska Cynthia Febiolinda, dengan teman saya yang bernama Quratul Milah. Di video ini kami akan membuat salah satu camilan yang bernama picnic roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk dari kelompok kami, yaitu picnic roll. Picnic roll sendiri yaitu merupakan produk yang bahan utamanya dari kulit puff pastry sendiri. Dan di dalamnya terdapat isian daging giling ayam dan daging giling sapi, serta ada sayurannya yaitu wortel. Untuk target pemasaran sendiri yaitu semua kalangan, yaitu dari anak-anak sampai dewasa. Picnic roll sendiri memiliki harga yang sangat terjangkau karena di dalam picnic roll terdapat bahan-bahan yang sangat berkualitas. Sebelum memulai ide bisnis picnic roll ini, sebaiknya kita mengetahui apa aja sih analisis SWOT dari picnic roll ini. Sebelum itu, yuk kita simak apa saja analisis SWOT dari picnic roll. Analisis SWOT dari produk kami yaitu meliputi yang pertama strength atau kekuatan. Kami yakin bahwa produk kami ini bisa diterima baik oleh masyarakat karena produk kami ini memiliki kelebihan penampilan yang menarik, kemudian kualitas cita rasa yang berbeda, serta produk yang kami buat ini tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Dalam usaha pasti tidak ada yang sempurna, ada juga kelemahannya. Sama halnya seperti dalam usaha kami, ada beberapa kelemahan dalam usaha kami, yaitu produknya tidak tahan lama, yang kedua produknya mudah rusak jika terkena guncangan, yang ketiga produk ini jika sudah diproduksi tidak bisa dijual kembali di kemudian hari, kemudian yang keempat biaya produksinya lebih tinggi dari olahan sejenisnya, jadi itu yang menyebabkan harganya jauh lebih mahal. Nah, yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Puff pastry ini adalah makanan penutup yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, entah itu sebagai camilan ataupun sebagai makanan penutup. Dengan adanya Puffela ini, produksi kami akan membuat variasi baru pada puff pastry dalam segi tampilan ataupun dalam segi rasa. Di era sekarang ini, masyarakat akan lebih melirik ke produk yang penampilannya lebih menarik. Maka dari itu, produk kami ini lebih mudah untuk bersaing di pasaran. Di samping dari penampilannya yang menarik, produk kami ini juga memiliki rasa yang enak. Jadi, dua hal tersebut itu sangat memungkinkan untuk dipilih konsumen. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman. Hal yang menjadi ancaman dari olahan ini adalah kompetitor yang sudah sangat banyak. Jadi kita harus lebih inovatif lagi dalam pengembangan produk ini agar bisa bersaing untuk mendapatkan konsumen. Untuk membuat adonan picnic roll yang enak, bahan-bahan yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama bahan untuk puff pastry. Bahannya adalah yang pertama 3 butir telur rebus, kemudian 1 butir kuning telur. Selanjutnya untuk bahan isian, yang pertama 1 butir telur yang sudah dikocok untuk olasan, kemudian 125 gram daging ayam yang sudah digiling, 125 gram daging sapi yang sudah digiling juga, kemudian puff pastry, setelah itu 2 lembar roti tawar, kemudian 1 sendok makan saori, 2 sendok makan kecap Inggris, kemudian 50 ml susu, terus 1 buah wortel yang sudah dicincang. Nah, selanjutnya bawang bombay yang sudah dicincang seperempatnya, kemudian 1 siung bawang putih yang sudah dicincang juga, serta garam dan merica secukupnya. Kemudian langkah untuk membuat adonan picnic roll-nya seperti berikut. Yang pertama, di sini ada roti tawar yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita campur
susu. Ini susunya hangat ya teman-teman. Kemudian redam. Kita redam dulu. Ketika sudah seperti ini, kita campur semua bahannya. Daging sapi, daging ayam, kecap Inggris, kemudian saori, stop. Nah, setelah itu kita campurkan telurnya. Kemudian wortelnya. Kemudian kita campurkan bawang bombaynya, 1 siung bawang putih. Kemudian setelah itu kita campurkan garam, merica, secukupnya. Kemudian kita campur semuanya. Kita akan menipiskan adonan dari puff pastry ini, seperti ini. Kita harus menipiskannya secara pelan-pelan ya. Selanjutnya kita akan memotong bagian dari puff pastry ini menjadi 4 bagian. Kemudian kita akan mengisi adonan ke dalam puff pastry seperti ini. Jangan banyak-banyak ya, nanti isinya kepenuhan. Kita taruh seperti ini. Kita pipihkan adonannya. Jangan lupa diberi telur ya. Telurnya kita potong supaya tidak kebesaran. Kita letakkan di dalam puff pastry. Dapat saingan lo takut lu tadi lu ya. Setelah itu kita akan mengolesi di atasnya yaitu kuning telur. Kita oles seperti ini. Kita oles secara perlahan. Setelah diolesi kuning telur, mari kita masukkan ke oven yang sudah dipanaskan.
Setelah itu kita diamkan 20-30 menit. Setelah 30 menit kita akan angkat puff pastry ini. Wah, sudah jadi. Mari kita angkat. Nah. Selanjutnya yaitu proses pengemasan produk. Ini kemasannya seperti ini. Kita akan memasukkan puff pastry-nya ke dalam kotak kemasan. Setelah itu kita menutup kemasan ini. Selesai, sudah jadi. Puff pastry siap untuk diperjualbelikan. Makanan apa, Mbak? Ini piknik dong, Mbak. Isiannya apa aja, Mbak? Isiannya ada daging sapi, daging ayam, sama ada telur juga. Ini apa, Mbak? Ini piknik lah, Mbak. Satuannya berapa, Mbak? 15.000 rupiah ini harga satuannya. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Mbak Mila mau beli. Oh iya, beli berapa? Satu. Oh iya, sebentar ya. 15.000. Ya. Terima kasih ya. Selamat belanja kembali. Mbak, ambil pesanan saya yang kemarin, Mbak. Oh iya, sebentar ya. Dua ya, Mas? Iya. Berapa total gajinya, Mbak? 30. Oh, yang bawahnya receh. Iya, nggak apa-apa. Ini. Terima kasih, Mbak ya. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Jajan, jajan. Jajan. Loh, Mila. Oh iya. Jualan apa, Min? Aku jualan puff pastry, kamu nggak mau beli tak? Harganya berapa? 15.000 sekarang. Boleh satu? Satu. Oh iya. Apa, Min? Jualan puff pastry, kamu nggak mau beli tak? Harganya berapa? 15.000. Boleh satu. Oh iya. Pas ya? Iya, Mas.